Rajim. Wa ma mana'an nasa ayyuminu ijja'ahumul huda illa anqalu aba'asallahu basyarar rasula. Wa ma mana'an nas, dan tak ada yang menghalangi manusia ayyuminu untuk mereka beriman, ijja'ahumul huda ketika datang kepada mereka petunjuk, illa angkalu kecuali mereka berkata, aba'asallahu basyarar rasula, apakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Ayat ini mengungkap bahwa salah satu sebab dari sekalian sebab, dan ini yang pokok, manusia dulu, sekarang dan akan datang, menolak, mendustakan rasul yang diutus untuk memimpin manusia demi keselamatan dunianya akhiratnya. Apa sebabnya? Atau apa yang menghalangi mereka beriman? Mereka tidak setuju, tidak senang kalau rasul itu adalah manusia seperti mereka. Di ayat yang lain disebutkan kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahannya. Dia menunjukkan bahwa rasul itu tidak pantas memimpin orang besar, orang pintar, orang kaya dan sebagainya dan sebagainya. Jelas sekali ayat ini. Kenapa manusia diutus menjadi rasul yang tidak punya kelebihan seperti yang disebut pada ayat sebelumnya, tidak punya kebun korma yang mengalir sungai-sungai di antaranya, tidak punya rumah emas, dan kelebihan-kelebihan serta keistimewaan-keistimewaan yang lain, seperti naik ke langit dan turun membawa oleh-oleh, membawa kitab untuk dibagi-bagi. Itu menunjukkan bahwa penilaian mereka tentang kebenaran dan kemuliaan ialah duniawi, materi. Itu menjadi ukurannya, baik di masa lampau maupun masa sekarang. Kebanyakan manusia menilai kebenaran dan kemuliaan seseorang dengan duniawinya, materinya, hartanya, kekayaannya dan sebagainya. Itulah satu kekeliruan dan kesalahan yang besar. Pada waktu yang sama, justru materi itu yang merusak, menjatuhkan dan menghinakan. Perpecahan yang terjadi di mana-mana karena masalah materi duniawi dengan segala bentuknya. Saya ulangi lagi, satu, penilaian dan pernyataan pendiri pesantren almarhum tercinta, semoga dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Tania Waramparang narik kodek nama pasti salah-salah. Bukan harta kalau tidak menimbulkan perpecahan, kekacauan di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Itu menunjukkan bahayanya harta. Waspadalah semua orang yang mencari harta
dan mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Melok kutu sisala, melok kutu macai, bahkan yang lebih parah lagi, retaknya, pecahnya, hancurnya satu rumah tangga karena harta. Di masa mereka masih sederhana, sifat pedit-pedit mupi, sifat masih mupi, masih mesra. Setelah dunianya berubah, menanjak, berkibar, apa yang terjadi di luar dugaan? Kehancuran terjadi. Dan inilah satu rahasia bahwa Allah mengutus Rasulnya manusia yang sederhana. Para nabi awalnya hanya mengembala kambing, sampai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pekerjaan awalnya mengembala kambing, kemudian berdagang, itu pun modal seorang perempuan yang kaya, dan akhirnya tampil menjadi pemimpin. Wa ma mana'an nas ayyuminu ija'ahumul huda illa angkalu abasallahu basyara rasulah. Para dai kalau memang memungkinkan tampil berwibawa, namun jangan berkecil hati kalau kita dianggap orang sederhana. Yang mereka tunggu siapa itu orangnya. Anak naiga, anak petaiga, kareng iga dan sebagainya. Anak pejabat atau anak petani dan lain-lain, itu semua menjadi ukuran, itu menjadi penilaian. Bukan penilaian orang beriman, penilaian orang yang tidak beriman. Orang beriman justru yang mereka lihat, yang mereka dengar ialah nasihatnya. Itu yang penting. Sama orang kafir yang sebab turunnya ayat, bukan akhlak budi pekertinya Nabi yang tidak tersaingi oleh seluruh penduduk Makkah pada ketika itu. Sampai beliau diberi gelar Al-Amin. Tapi mereka melihat manusia, kelasnya dibawa daripada kelas mereka, cara hidupnya dan sebagainya dan sebagainya. Maka Allah pun menjawab, kul, katakan Muhammad, laukana fil ardi malaika, sekiranya di bumi, penduduk bumi itu adalah malaikat, yamsuna fil ardi mutmain, yang berjalan-jalan di atas bumi dengan tenang, lanazzalna alaihi minas samai malakar rasula, niscaya kami turunkan dari langit seorang malaikat yang menjadi rasul. Mengapa harus diutus malaikat kalau penghuni bumi itu manusia? Jelas sekali alasannya tidak selesai, permintaannya tidak terpenuhi. Kalau mereka manusia dan malaikat diutus menjadi pemimpin, menjadi rasul, macam itu iko. Malaikat kok tidak makan, tidak minum. Nah, bagaimana bisa diterima petunjuk dan nasihatmu? Bagaimana bisa dicontoh? Jadi janganlah terlalu mengharap penilaian, pujian sesama manusia, tidak habis-habisnya. Yang penting kerjakan tugasmu. Di ayat yang lain, kamu tidak beri kecuali al-balagh, hanya menyampaikan. Yang populer di Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta muzakkir. Ada muzakir hadir insyaallah. Sebentar nak sambung. Beri ingat, tugasmu hanya memberi ingat. Begitu. Jangan terlalu berusaha dan ambisi
untuk memuaskan masyarakat atau sesama manusia, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh dan masyarakat pada umum. Seandainya penghuni bumi malaikat, tentu kami turunkan malaikat itu menjadi rasul. Kul, katakan Muhammad, kafa billahi syahidan baini wa baina. Cukup Allah menjadi saksi di antaraku dan di antara kamu. Allah lah yang menyaksikan bahwa kamu adalah rasul Allah. Dan ini pula yang diturunkan di surah Al-Munafiqun, yang berpura-pura mengatakan kami menjadi saksi bahwa kamu adalah rasul, padahal Allah pula tahu lebih tahu bahwa Muhammad adalah rasulnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Menghadapi orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan kamu, katakan kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Hendaknya merasa puas dengan keyakinan Allah yang melihat. Allah lebih tahu siapa yang membawa kebenaran dan siapa yang mendustakan kebenaran. Dan itu tidak perlu dipaksakan, tidak perlu bersumpah, tidak perlu mengatakan belah dadaku. Kalau kamu ingin tahu bahwa keikhlasanku dan kebenaran yang ada padaku, tidak usah terlalu serius ingin diakui, karena sesungguhnya saksi yang paling benar ialah Allah Subhanahu wa taala, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Innahu kana bi ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha melihat keadaan hambanya. Allah tidak akan membiarkan Rasulnya jalan sendiri dan melihat teraniaya sepanjang masa. Allah lebih tahu, tanpa laporan dan informasi dari siapapun. Dan Allah maha melihat. Tidak ada satu pun makhluk di bumi ini, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala atau peralatan canggih sekalipun, sampai kepada makhluk yang sebesar-besarnya, kecuali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah ia tahu bahwasanya Allah maha melihat? Maka kita pun Allah Ta'ala, yang nampak dan yang tidak nampak, lahir batinmu dilihat oleh Allah. Sehingga kalau di hatimu ada niat baik, bagaimana bunyi ayat keyakinan? Ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau Allah tahu, Allah melihat di hatimu ada kebaikan, pasti Allah mendatangkan kebaikan kepadamu. Garis bawahi ini, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu min duni awliya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala ujuhum umya wa bukma wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Wa may yahdillah, siapa yang dipimpin oleh Allah, fahuwal muhtad, itulah orang yang terpimpin, itulah orang yang berada di jalan yang benar, di jalan keselamatan. Berbahagialah orang yang merasa mendapat petunjuk dari Allah. Yang sukar bagi orang, baginya sudah sangat mudah sekali. Kalau orang malu, dia tidak merasa malu melaksanakan kebenaran. Seperti kaum ibu, masih banyak orang kaum ibu yang malu berjilbab. Tiap yang mendapat petunjuk justru merasakan dirinya baru menjadi manusia yang terhormat, manusia yang mulia.
merasakan kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman. Sekarang doakan mudah-mudahan petunjuk Allah. Beberapa artis-artis secara demonstratif berhijrah dari pakaian buka-bukaan menjadi berhijab, menutup aurat, berbusana yang ketat. Satu kali melangkah mungkin mereka sudah berapa namanya yang tutup hidung, bercadar, sehingga tidak kelihatan lagi cantiknya. Wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil, siapa yang disesatkan dan tidak bisa menerima Al-Quran, falan tajida lahu awliya min duni, maka engkau tidak mendapati ada pemimpin, ada penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dalam kesesatan. Wa nakhsyuruhum yaumal qiyamah, dan kami bangkitkan, kami kumpulkan mereka di hari kiamat. Apalagi ala ujuhihim, berjalan dengan muka-muka mereka, bukan dengan kakinya lagi. Mereka dihinakan oleh Allah. Umya wa bukma wa summa, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Kenapa ini semua menjadi sasaran? Karena mereka di dunia punya mata tetapi tidak melihat kebenaran, punya mulut tetapi tidak berani mengucapkan kebenaran, punya kuping tetapi tidak mau mendengar dan tidak suka mendengar kebenaran, tidak suka mendengar nasihat. Ada pengajian mereka tidak suka. Kalaupun mereka hadir disangka mendengar tapi sebenarnya tidak mendengar. Maka di hari akhirat, di saat dibutuhkan mereka hidup normal seperti biasa, justru sebaliknya yang terjadi. Mereka berjalan dengan mukanya dalam keadaan buta, bisu, tuli. Ma'wahum jahannam. Pada puncaknya, pada akhirnya, tempat kembali mereka ialah neraka jahannam. Kullama khabat, jahannam lautan api, tiap-tiap kali api itu mau padam, zidanahum sa'ira, ditambah lagi nyalanya. Terbayang seperti api neraka mau padam, tiba-tiba berkobar lagi, sehingga harapannya habis sama sekali dan berubah menjadi kekecewaan. Itu tidak terjadi 1-2 hari, tapi dalam waktu yang panjang, bahkan disebut khalidina fiha, kekal mereka dalam keadaan seperti itu. Kedurhakaan mereka di dunia dibayar mahal. Mereka tertawa, mengejek, mencela kebenaran, orang membawa kebenaran, tapi mereka menerima akibat yang berkepanjangan. Timbullah penyesalan luar biasa. Dalam firman Allah yang lain, kembalikan aku ke dunia ya Allah, supaya aku beramal yang berbeda amalku dahulu, bersikap dengan sikap yang berbeda dengan sikapku dahulu. Aku akan menjadi hamba yang taat kepadamu. Ikhsau fiha wa la tukallimun. Mereka mendengar jawaban, tinggallah kamu di situ dan jangan lagi omong kepadaku. Bukan masanya lagi. Di dunia ditunggu berubah sikapmu, omonganmu. Ditunggu kau bertobat Ramadan demi Ramadan, tapi kamu biarkan berlalu. Tetap dosa demi dosa, kelalaian demi kelalaian. Inilah akibatnya. Na'udzubillah. Dan beristighfarlah dengan istighfar yang banyak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, dosa kita semua, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.